pertama gempa bumi itu bukan hanya saat hari H kejadian bencana, tapi setelah hari H, maksudnya 1 hari setelah bencana, 2 hari, 3 hari, bahkan sampai 1 tahun atau lebih dari tahunan. Kenapa? Karena seperti misalkan gempa bumi ini bakal mempengaruhi atau memberikan dampak pada kejadian-kejadian yang lainnya. Misalkan gempa bumi nih, kemudian ada kompor hidup. Nah itu kompor hidupnya kejatuhan bangunan-bangunan, otomatis kompor tadi bakal meledak, timbul dampak lagi. Kemudian dampak ekonomi, pasti kan aktivitas ekonomi di tingkat padukuhan, di tingkat desa bakal terhambat gara-gara misalkan lagi evakuasi, masih bangunannya roboh, pasti tidak langsung bisa recovery. Jadi harus butuh beberapa minggu, beberapa bulan untuk kembali semula dan ekonomi kembali. Jadi yang misalkan kita lihat di Jepang itu kan salah satu negara yang paling rawan terhadap gempa bumi. Nah dia juga ada seperti reaktor nuklir dan bangunan-bangunan lain yang rawan terhadap gempa. Dulu pernah terjadi di Jepang itu gempa, jadi reaktor nuklirnya ini meledak, jadi malah timbul dampak yang lebih besar begitu. Jadi untuk mengurangi dampak tersebut kita harus persiapkan mulai dari pemadam kebakarannya, alat keselamatan, dan persediaan obat-obatan. Nah kemudian yang selanjutnya sebelum terjadinya gempa, ini membangun konstruksi rumah yang tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan fondasi yang kuat. Selain itu juga merenovasi bagian bangunan yang sudah rentan. Nah, jadi ini salah satu upaya buat mengurangi dari dampak tadi. Yang paling mengurangi atau menelan korban jiwa itu lebih ke kejatuhan atau ketimbun dari material fondasi rumah. Kebanyakan dari situ. Kalau misalkan di luar rumah pasti aman, yang berbahaya itu ada di dalam rumah. Makanya membangun konstruksi rumah yang tahan terhadap guncangan, yang kuat, fondasi yang kuat itu sangat penting buat meminimalisir dampak dari gempa bumi. Nah kemudian yang selanjutnya memperhatikan daerah rawan gempa bumi. Jadi sebenarnya dari BMKG maupun BNPB itu sudah memberikan daerah mana saja yang rentan terhadap bencana. Sebenarnya kalau kita lihat kerentanan tersebut kan juga tergantung dari lokasi dari desanya maupun padukuhannya, juga dari besarnya kekuatan gempa. Misalkan yang dulu itu di Jogja, walaupun pusat gempanya jauh dari desa kita, dari kecamatan Minggir, kecamatan Moyudan, tetap dampaknya juga sampai ke kecamatan kita. Bahkan sampai daerah di Minggir itu rumahnya banyak yang roboh-roboh. Nah kemudian selanjutnya yaitu saat terjadinya gempa. Nah yang paling penting itu bagaimana cara kita menyikapi ini. Misalkan waktu pagi-pagi seperti tahun 2006 ada gempa bumi. Nah kita harus bagaimana, kita harus melakukan apa. Nah misalkan ada guncangan, selama jangka waktu itu upayakan keselamatan seperti sudah diajarkan di SD maupun di SMP, ya menelan korban jiwa itu dari jatuhan material rumah. Jadi yang harus dilakukan otomatis kita harus berlindung di bawah meja maupun di bawah perkakas atau perabotan yang kuat. Kemudian lindungi juga kepala menggunakan bantal maupun helm, dan kemudian misalkan sudah terasa aman, lari keluar rumah. Nah kemudian ada lagi yang selanjutnya, tetap waspada terhadap gempa bumi, karena misalkan kita lihat gempa bumi itu terkadang nggak cuma terjadi satu kali aja. Kalau misalkan kita lihat di Palu kemarin, di Sulawesi, gempa bumi yang awal tuh malah lebih kecil, selang beberapa menit, selang beberapa jam, kemudian ada gempa yang lebih besar dibandingkan gempa yang pertama. Jadi tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Kemudian ketika berada di dalam bangunan, evakuasi diri, seperti menghindari reruntuhan tadi, seperti bersembunyi di bawah meja, menggunakan bantal maupun helm untuk kepala, begitu. Kemudian juga periksa keberadaan api atau potensi terjadinya bencana kebakaran. Itu tadi. Kita harus juga mempersiapkan peralatan untuk mencegah kejadian kebakaran, seperti alat pemadam kebakaran maupun air atau dan sebagainya.
karena dampak gempa bumi itu nggak cuma bangunan hancur, tapi bangunan hancur itu yang menyebabkan dampak-dampak lain seperti kebakaran, seperti kompor meledak dan sebagainya. Nah, kemudian dari peraturan menteri sebenarnya sudah memiliki ketentuan umum untuk membuat jalur evakuasi dan ruang evakuasi. Jadi misalkan kita langsung ke kondisi yang ada di Padukuhan Gedongan, di mana ada beberapa bagian kan yang seperti di tempat voli ataupun di sawah, itu salah satu aspek untuk membuat titik kumpul atau titik evakuasi, di mana titik evakuasi jalur itu berfokus pada ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan adalah sebatas ruang terbuka hijau. Jadi di samping-sampingnya itu nggak ada bangunan rumah, bangunan gedung dan sebagainya. Kemudian yang diizinkan adalah pemasangan rambu, papan peringatan bencana, perhubungan dan komunikasi. Jadi misalkan kita lihat di daerah-daerah yang lain mungkin sudah ada nih titik kumpul bencana, jalur evakuasi bencana, arahnya kemana, misalkan lari dan sebagainya, itu yang harus disiapkan. Kemudian kegiatan yang tidak diizinkan adalah kegiatan yang dapat menghambat kelancaran akses jalur evakuasi. Jadi untuk jalur evakuasinya sendiri tidak hanya untuk masyarakat untuk melarikan diri dan berkumpul di titik evakuasi, tapi juga harus bisa memobilisasi atau melewatkan mobil atau mobilisasi yang lainnya seperti bis, truk dan sebagainya, karena misalkan mobil itu mau masuk agar tidak terhalang oleh tempat-tempat atau benda-benda yang ada di sekitarnya. Jadi benar-benar jalur evakuasinya tuh lega gitu, lebar gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu terkait saat dan sebelum serta sesudah terkait pembuatan pembuatan jalur dan titik evakuasi. Kemudian dari tim KKN juga sudah membuat peta administrasi Padukuhan Gedongan. Jadi di sini ya mungkin bakal dijelaskan oleh Milen terkait bagaimana atau daerah mana saja yang sekiranya dapat digunakan sebagai Oke, jadi selanjutnya udah bisa lihat di layar tuh ada di situ ada peta situasi Padukuhan Gedongan. Jadi ini yang telah saya buat seperti yang tadi udah dibilang mengenai mitigasi bencana gempa bumi. Kita kalau jika berada di dalam ruangan, pertama-tama pasti kita sembunyi dulu paling enggak di bawah meja. Nah, setelah gempanya itu mereda, sudah berada ke daerah terbuka, karena bisa aja munculnya gempa susulan. Nah, dari peta ini tuh udah ada keterangan-keterangan. Jadi ada pemukiman, jalan, jalur hijau, kolam, ladang, lahan campuran, lahan terbuka, lapangan olahraga, pekarangan, sawah, dan tegalan. Nah, daerah-daerah mana sih yang aman buat kita ke sana saat terjadi pasca gempa agar menghindari kejadiannya gempa susulan. Jadi pertama kita ke yang daerah terdekat yang lahannya terbuka. Jadi di sana jauh dari dapur, karena tadi udah dijelaskan oleh Mas Aan ada kemungkinan terjadinya kebakaran akibat tabung gas yang mungkin terkena reruntuhan bangunan. Nah, bisa juga kita pergi ke lapangan atau kita pergi ke kebun. Itu daerah-daerah yang paling aman buat tujuan saat terjadinya gempa.